Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Studio Rimba akan menjelaskan tugas pengganti UAS dari kelompok kami, yaitu membuat sebuah game dua dimensi. Jadi, di sini kami membuat sebuah game dua dimensi yang menggunakan sumbu X dan sumbu Y, di mana X itu adalah horizontal dan Y itu adalah vertikal. Nah, yang pertama kita tentukan dulu ukuran dari gamenya. Nah, ukurannya itu di bagian ini Windows, ukurannya itu 550 sampai dengan kali 910. Terus adapun node 2D yang kami gunakan, yang pertama itu ada namanya main, di mana main ini adalah sebagai node utama yang mengelola alur game dan mengatur interaksi antar node lainnya. Tugas utamanya yaitu menghubungkan semua node seperti player, musuh, laser maupun spanner. Nah, yang kedua, player. Nah, jadi player ini mewakili pesawat yang akan dikendalikan oleh pemain. Tugasnya yaitu mengontrol gerakan pesawat. Yang dipakai mengontrol itu adalah keyword ataupun touch. Terus yang tugas dari player ini itu adalah menembakkan laser dan berinteraksi dengan musuh atau peluru musuh. Selanjutnya ada musuh, not musuh. Jadi musuh ini adalah pesawat atau objek musuh yang akan muncul selama permainan. Dia akan bergerak secara otomatis maju ke arah pemain. Nah, selanjutnya ada spanner. Jadi spanner ini mewakili peluru. Jadi spanner ini akan memunculkan musuh ataupun elemen lain secara dinamis. Maksudnya dia akan ini sementara musuhnya cuma satu. Jadi spanner ini bertujuan untuk memunculkan banyak musuh. Dia akan menentukan kapan dan di mana musuhnya akan muncul. Sampai situ saja. Untuk penjelasan selanjutnya tentang skripnya saya serahkan kepada Firmansyah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan script dari player. Langsung saja, di mana fungsi yang pertama, di mana di fungsi yang pertama ini kami akan membuat playernya atau pesawatnya itu akan mengikuti di mana fungsi itu yang pertama yaitu self position X-nya ini untuk membuat pemainnya itu mengikuti posisi kursor mouse di layar. Di self position X yang kedua ini untuk menentukan bahwa arah dari mouse ini atau pemain ini hanya ke kiri dan ke kanan, tidak untuk ke atas dan ke bawah. Jadi kita menentukannya dengan titik X ini. Lanjut, di self position yang kedua ini, klaimnya ini untuk mengatur atau membatasi agar tidak keluar dari batas kiri dan kanan dari layar. Di fungsi if-nya, di mana kita di sini menentukan ketika tombol yang kita definisikan dengan tembak ini ditekan, maka pemain akan menciptakan objek laser. 2D ini kita laser template-nya ini agar bisa diinstan jika ditekan. Kita menetapkan posisi lasernya ini juga di laser position itu sesuai dengan posisi pemainnya, self positionnya.
Jika ditekan akan memunculkan laser. Lanjut di fungsi keduanya, di fungsi areanya ini, area not to the void ini, jika pemain di sini kita mendefinisikan jika pemainnya itu bertabrakan dengan objek dalam grup, ya kita tentukan sebagai musuh, pemain akan seketika dihapus dari permainan. Jika not kedua objek ini bertabrakan, maka otomatis playernya ini akan terhapus dan memunculkan global var-nya itu is game over ini, dan dianggap berakhir ditandai dengan variabel is game over. Ini diatur menjadi true. Lanjut ke script musuhnya. Yang pertama itu export var speed-nya. Di sini kami menentukan variabel speed dengan nilai awal 200. Dan ekspornya ini membuat variabel ini dapat diatur langsung di teks ini, di editor.nya ini. Di fungsi selanjutnya, fungsi ini membuat objek bergerak secara vertikal ke bawah setiap frame di self position. Nah, di sini kita tentukan atas ke bawah, yaitu di titik Y, seperti yang tadi. Jika kita menentukan ke samping, itu titik X-nya. Dan ini kita gunakan Y karena kita akan membuat musuhnya ini dari atas ke bawah, di mana plus sama dengan speed kali delta. Kecepatan geraknya dihitung berdasarkan nilai speed dan delta waktu antar frame, sehingga gerakan tetap halus meskipun FPS-nya itu akan bervariasi nantinya. Fungsi yang ada di musuhnya, fungsi kedua yang ada di musuhnya ini, kita tentukan jika objek bertabrakan lagi dengan node lainnya, node 2D lainnya, fungsi ini akan dipanggil. Jika ada node 2D bertabrakan di musuhnya ini, otomatis fungsi ini akan dipanggil, yaitu akan dihapus. Seperti yang terjadi di pemain tadi juga, jika ada bentrok antara objek 2D dengan objek 2D lainnya, akan dipanggil fungsi ini, akan menghapus objek ini dari permainan. Baik, itu saja. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan kode dari program game ini. Yang pertama itu ada laser, di mana baris pertama itu ada export var speed sama dengan 200, di mana ekspor ini untuk membuat variabel speed dapat diakses dan diubah dari editor Godot. Sedangkan var speed sama dengan 200 itu untuk mendeklarasikan variabel speed dengan tipe data int dan memberi nilai default 200 digunakan untuk menentukan kecepatan gerakan node. Selanjutnya itu fun process void, di mana di barisan fun process void ini untuk mendefinisikan fungsi proses yang dipanggil setiap frame. Di delta float, parameter delta adalah waktu dalam detik sejak frame terakhir. Ini memastikan bahwa gerakan atau perubahan dalam game tidak tergantung pada kecepatan frame. Di barisan selanjutnya itu ada self position Y, sama dengan self position Y ini untuk mengakses komponen Y dari posisi node saat ini, sedangkan speed dan delta itu untuk mengurangi nilai Y dari posisi node dengan speed dan delta. Nah, node ini akan bergerak ke atas dengan kecepatan yang ditentukan oleh variabel speed, dan delta ini gunakan untuk membuat gerakan tersebut konsisten terlepas dari kecepatan frame. Adapun baris selanjutnya yaitu fun on area entry, di mana fun on area entry ini mendefinisikan fungsi on area entry yang dipanggil saat node mendeteksi entry dari node lain yang bertipe area 2D.
Nah, area 2D ini parameter adalah node area 2D yang dimasukkan ke dalam node ini. Adapun baris selanjutnya yaitu ada if area is in group, di mana if area is in group ini memeriksa apakah area yang masuk berada dalam grup musuh. Is in group adalah fungsi yang mengembalikan nilai true jika area merupakan anggota dari grup yang ditentukan. Adapun baris selanjutnya yaitu self query, di mana untuk menghapus node dari scan dengan aman. Query ini menempatkan node dalam antrian untuk dihapus pada akhir frame saat ini, sehingga node tidak dihapus secara langsung, yang dapat menyebabkan masalah jika masih ada referensi yang menggunakannya. Adapun baris terakhir yaitu global var score, di mana global var score ini untuk mengakses variabel score dari objek global var yang diasumsikan sebagai objek global yang menyimpan skor permainan. Nah, adapun plus sama dengan 10 ini untuk menambahkan 10 ke nilai skor saat ini untuk meningkatkan skor permainan di setiap kali node ditabrakkan dengan node yang berada dalam grup musuh. Adapun penjelasan kode dari selanjutnya penjelasan kode dari spawner, di mana baris pertamanya itu ekspor var musuh template, di mana ekspor ini memungkinkan variabel musuh dapat diakses dan diubah dari editor Godot. Sedangkan var musuh template ini mendeklarasikan variabel musuh template dengan tipe data patchscan, di mana patchscan itu adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan scan yang dapat diinstansi menjadi node baru. Baris selanjutnya yaitu ada fun on timer timeout void, di mana fun on timer timeout ini mendefinisikan fungsi timer timeout yang akan dipanggil setiap kali timer yang terhubung dengan fungsi ini habis waktunya. Baris selanjutnya itu var musuh, di mana var musuh ini mendeklarasikan variabel lokal musuh dengan tipe data node 2D. Adapun musuh template yaitu membuat instance baru dari musuh template dan menyimpan dalam variabel musuh. Fungsi instanted ini digunakan untuk membuat node baru dari patchscan. Selanjutnya yaitu musuh position Y sama dengan -50, di mana musuh position Y ini mengatur posisi vertikal Y dari node musuh yang baru dibuat ke 50 untuk menetapkan musuh sedikit dari atas layar permainan, sehingga akan tampak muncul dari atas ketika bergerak pun. Adapun baris selanjutnya yaitu musuh position X sama dengan rank, di mana musuh position X ini mengakses posisi horizontal X dari node musuh. Rank ini untuk menghasilkan nilai acak antara 0 dan lebar viewport atau layar permainan. Rank ini berfungsi untuk menghasilkan nilai acak dalam rentang yang diberikan. Baik, untuk baris selanjutnya yang terakhir itu ADD Kilit, di mana ADD Kilit ini menambahkan musuh sebagai anak dari node ini. Dengan menambahkan node musuh ke dalam scan, musuh akan menjadi bagian dari hierarki node yang akan tampil di layar permainan. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya.
Baik, perkenalkan nama saya Nurningsi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan script global var. Jadi untuk membuat global var itu kita masuk ke sini dulu dan nah di sini nama global kita yaitu adalah global var. Nah langsung lanjut saja untuk ke programnya. Di sini ada var skor sama dengan 0. Nah, yang dimana kita menginisialisasi skor dengan 0. Kemudian di sini ada var is game over sama dengan false. Nah, itu untuk nilai awalnya adalah false, yang berarti permainan belum selesai. Kemudian untuk funds reset. Nah, funds reset ini mengatur ulang status permainan. Nah, misalnya misalnya kita game over, kemudian untuk mengatur itu kita akan kembali ke skor awal. Kemudian untuk skor sama dengan 0. Nah, itu untuk mengatur skornya sama dengan 0 atau mengatur ulang skor setelah game over. Kemudian is game over sama dengan 0, yaitu menandakan permainan dimulai kembali. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan script score. Jadi untuk baris pertama itu ada funds process delta, yang dimana pada baris ini fungsi ini dijalankan setiap frame untuk memperbarui logika atau tampilannya. Kemudian baris selanjutnya itu ada self.text sama dengan score. Jadi pada baris ini berfungsi mengubah teks label menjadi score, diikuti nilai skor dari global var.score. Kemudian untuk script yang terakhir saya jelaskan yaitu script game over. Nah, pada script game over di sini ada extends label. Jadi extends label itu digunakan untuk menampilkan teks seperti game over. Nah, jadi ketika kita game over atau kita mengenai musuh, maka akan tampil teks game over. Nah, kemudian untuk funds process. Nah, untuk funds processnya ini dijalankan setiap frame selama permainan berlangsung. Kemudian untuk kondisinya itu if global var.is game over. Pada baris ini mengecek apakah permainan telah selesai dengan memeriksa variabel global is game over. Kemudian self.visible sama dengan true. Nah, ini untuk mengatur project untuk mengatur project atau property visible menjadi true. Kemudian untuk kondisi selanjutnya if input is action just preset dan get tree reload current scan. Jadi itu untuk memulai ulang permainan. Jadi misalnya kita telah game over atau permainan telah berakhir, maka fungsi ini akan berfungsi untuk memulai ulang permainan. Kemudian global var.reset. Jadi untuk mengatur skor agar ke kondisi awal. Nah, untuk skornya itu jadi misalnya ketika kita bermain kemudian kita memiliki skor. Nah, ketika kita memulai game baru, maka skornya akan kembali ke 0. Nah, kemudian tambahan sedikit, ketika game berakhir atau game over, kita bisa mengklik spasi untuk memulai ulang game. Nah, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Nah, untuk hasil game yang kami buat adalah sebagai berikut. Jadi
laser ini akan muncul ketika kita klik mouse kiri ataupun tab, dan ketika musuh mengenai pemain maka akan muncul game over. Tapi ketika kita klik spasi maka pemainnya akan muncul kembali dan memulai permainan. Dan ketika pemain mengenai musuh maka skornya akan bertambah 10. Begitupun seterusnya. Nah, itulah tadi hasil dari game kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.